Pendidikan di Indonesia paling senang mengejar ranking, mengejar akreditasi, mengejar kurikulum luar negeri yang katanya keren, tapi lupa bahwa kita bukan Jerman, bukan Jepang, atau Finlandia. Kita adalah Indonesia dengan segala keunikan, keruwetan, dan kepribadian bangsa sendiri. Negara kita, terutama dalam 2 dekade terakhir, sistem pendidikannya lebih banyak muter-muter di ranah administratif dan regulatif daripada fokus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap pergantian pemimpin di Kementerian Pendidikan hampir selalu bersamaan dengan perubahan kurikulum kebijakan. Diambil dari data Komnas Pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru merasa kebijakan pendidikan berubah terlalu cepat dan tidak tersosialisasikan dengan baik. Lalu apa dampaknya? Dampaknya langsung pada kualitas pembelajaran. Banyak guru mengaku tidak sempat mendalami materi ajar secara maksimal karena sibuk mengejar pelaporan administratif dan penyesuaian terhadap kebijakan baru. Jadi pendidikan yang relevan dengan kepribadian bangsa itu yang seperti apa sih? Tapi sebelum kita mulai membahas topik ini, kali ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share supaya yang tidak paham menjadi paham, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang pendidikan itu bukan cuma urusan sekolah, ini soal masa depan bangsa. Dalam 20 tahun terakhir Indonesia sudah mengalami sedikitnya 5 perubahan kurikulum utama. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006, kurikulum 2013 atau K13, kurikulum darurat saat pandemi COVID-19, dan kurikulum merdeka yang diperkenalkan sejak tahun 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat peraturan menteri selalu bilang pentingnya kurikulum yang adaptif dan kontekstual. Tapi kenyataannya malah kebalikannya. Dari laporan evaluasi kurikulum dari Balitbang Kemendikbud tahun 2021, lebih dari 70% guru menyatakan kesulitan memahami isi kurikulum baru karena kurangnya pelatihan berjenjang dan sumber daya yang tidak memadai. Sudah pasti hal ini membuat adaptasi menjadi proses yang penuh tekanan. Sekolah di daerah tertinggal tidak memiliki akses teknologi yang mendukung penerapan kurikulum merdeka. Malah dalam laporan Bappenas tahun 2023 tercatat bahwa 48% sekolah di luar Pulau Jawa belum mampu melaksanakan asesmen berbasis digital secara mandiri. Akibatnya apa? Implementasi kurikulum baru tidak berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran secara nasional, yang mana seharusnya kurikulum itu harus inovatif, realistis dalam pelaksanaan sesuai dengan kondisi geografis sosial dan budaya. Kepribadian bangsa kita menuntut keadilan dan keberpihakan pada daerah tertinggal, bukan hanya mengejar kemajuan gaya negara maju. Kemudian pertanyaan yang muncul, pendidikan yang relevan dengan kepribadian bangsa itu yang seperti apa? Pertama, kenali DNA bangsa sendiri. Kita harus mulai dari mengenal siapa kita. Indonesia itu negara multikultur, religius, komunal, dan semangat gotong royongnya tinggi. Nah, kurikulum harus mencerminkan itu. Jangan menilai anak dari kemampuan individunya, tapi juga kontribusinya kepada kelompok. Contoh, ketika siswa diminta presentasi individual soal topik global warming, tapi tidak diajarkan diskusi kelompok atau musyawarah, padahal gotong royong adalah DNA bangsa kita. Makanya ajarkan mereka critical thinking alias berpikir kritis lewat metode diskusi ala rembuk warga. Kedua, pendidikan vokasional yang relevan kepada kehidupan lokal. Zaman sekarang, sekolah kejuruan setingkat SMK ditargetkan untuk bisa mengekspor tenaga kerja yang seharusnya membangun desa. Contohnya, SMK di daerah agraris malah fokus ke otomotif dan perhotelan. Padahal desa itu butuh banget inovasi pertanian modern. Nah, salah satu sekolah di Banyuwangi sudah memulai menerapkan relevansi atau keterkaitan tersebut. Mereka membuat program pembelajaran tentang pertanian berbasis digital yang bekerja sama dengan petani lokal dan startup agritech. Tentu saja hal ini bukan cuma membuat siswa siap
siap kerja, tapi membuat mereka mau balik ke desa, bukan malah kabur ke kota. Ketiga, pendidikan agama yang mendidik bukan menghakimi. Masalahnya, pendidikan agama di Indonesia itu masih fokus ke hafalan dan ujian tulis. Saya kasih contoh, siswa bisa lulus ujian agama tapi masih menyebar hoax, bahkan menebar kebencian sesama umat. Maka seharusnya yang dilakukan pengajar adalah ajarkan nilai-nilai dari agamanya melalui praktek. Misalnya di Yogyakarta, ada sekolah yang mengajarkan toleransi antar agama lewat project-based learning lintas agama. Siswa yang beragama Islam, Kristen, Hindu membuat kegiatan sosial berbarengan. Keempat, pendidikan emosional yang seimbang dengan kognitif. Metode belajar seperti apa yang diterapkan zaman sekarang? Sistem pembelajaran yang menetapkan ranking dan nilai menjadi patokan utama. Masalahnya adalah siswa yang mendapat nilai 95 di rapor tapi tidak bisa mengatur emosi saat gagal atau minder saat ditolak atau nggak tahan kritik. Seharusnya biar tidak terjadi seperti itu, sekolah mengintegrasikan emotional literacy melalui pelajaran seni, olahraga, dan praktek langsung. Saya punya contohnya. Di Bandung, ada sekolah menengah pertama yang tiap pagi memulai dengan sesi curhat bareng wali kelas selama 15 menit dan terbukti angka bullying di sekolah itu menurun. Intinya kita terlalu sering mengira bahwa pendidikan maju itu artinya meniru sistem negara maju. Padahal pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang nyambung dengan jati diri bangsa Indonesia apa. Seharusnya kita gotong royong, tapi malah individualisme. Memiliki kehangatan sosial, tapi malah kompetisi akademik mati-matian. Harusnya memiliki spiritualitas dan adat lokal, bukan sekedar sains dan teknologi. Dan kekayaan budaya Nusantara bukan kurikulum global yang seragam. Terus apa yang bisa kita lakukan agar pendidikan kita sesuai dengan jati diri bangsa? Untuk guru dan dosen, negara harus memberikan pelatihan yang berkelanjutan dan praktik, bukan sekedar seminar Zoom 3 jam. Untuk siswa dan mahasiswa, dorong mereka belajar bukan cuma pintar ujian tapi punya empati dan kemampuan kerja tim. Sementara peran orang tua, sekolah harus melibatkan orang tua dalam program parenting edukatif supaya mereka paham sistem belajar anak sekarang dan bentuk forum komunikasi rutin antara orang tua dan sekolah, bukan hanya saat anak bermasalah saja. Dan untuk masyarakat umum, ayo bangun sistem sekolah kolaboratif yang melibatkan tokoh masyarakat, alumni, pelaku usaha, dan pengembangan kurikulum. Karena pendidikan itu bukan soal nyontek sistem siapa, tapi soal mengenal siapa kita. Seperti yang diungkapkan Albert Einstein, pendidikan bukanlah belajar fakta, tetapi pelatihan pikiran untuk berpikir setiap hari, karena semua butuh informasi.